A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa fahma walhiqna bis salihin. Fa in qulta hazihil umur jaliyah walakinnaha laysat tunalu illa bil fikri fama balal qulub hajaratil fikra fiha wastasqalathu wa ma ilajul qulub liraddiha ilal fikri la siyaman man amana bi asli syar'i wa tafsilih. Maka jika engkau berkata ini segala perkara itu jelas terang, dan tetapi nya perkara tiada dicapaikan kecuali dengan pikir, maka kenapa segala hati itu menjauhi ia akan berpikir padanya perkara, dan terasa berat ia hati akannya berpikir. Dari pembahasan dari semenjak awal sampai akhir pu yang kali kita bahas, nyan mandum kah jelas tentang cara bertobat, jelas kiban cara beruh mentaubat, dan pu sebab-sebab pun enggak pegah mandum kiban bahaya-bahaya orang yang gagal taubat dipna rugo hana manfaat dunia dan akhirat munyo hana sukses taubat. Ubena pembahasan yang kalih na liket nyan memang ka jelas ka betul mana nyotanyo yang beut-beutnyo thinyo ya hana tau kena pegahkan kan menan munyo kampung pasti tidak lagi dalam pikiran. Tapi mandum-mandumnya yang kagak pegah diliketnya untuk berhasil terwujudkan han berhasil kecuali dengan berpikir, pergunakan logika, pergunakan renungan untuk tak semikir apa yang kata buatnya, apa yang kau bahaya likut marut berterpikirkan. Mantap jawab itanyo yang ke kabeh tua tu. Buat dari kau likut je atau tadi terfikir kat tua putra leh buat jangankan datang malam barosa malam baro kat tua tu. Jadi pun baik tua deh. Berat tinggal dah berat-beratnya berat tinggal. Dan pu yang kagak bahas dalam elemennya pun bertinggal. Berkana dalam pikiran artinya bejek ke pengetahu, tetapi pengetahuan yang hana tak fungsikan, tak pikirkan, nyan hantro nasihat menyohana tak pertamang dalam renungan pemikiran, tak ingat tapi tak ulang-ulang tak ingat, nyan han terjadi. Maka butuh tafakur, butuh renungan yang membangun keinsafan dan kesadaran. Jadi mulai dari berpikir semikir tapi ada yang tak ulang. Cuma kepegah fama balal qulub hajarat al fikra fiha wastasqalathu. Tapi kenapa semua hati itu menghindar dari berpikir? Tim semikir ya. Pegah akhirat, pegah hidup neraka, pegah dosa-dosa. Jangan kang itu mikir nak go pegah mantang air dengar. Alah benda pegahnya nah itu trek. Pulau kenal orang yang tengah tenggelam dalam dosa, dia pegah risiko dosa ya.
Hai dengar ngaju terbebani. Jadi pakan hai tim tu mikir, tu mikir katanya. Dengan rasa beban, terenung kesalahan dosa, terenung resiko dosa, terenung ingin tercapai kebahagiaan abadi di akhirat. Watilah hasil pertimbangan yang kali bahaya liket. Wa ma ilajul qulub liradiha ilal fikri. Maka apa terapi hati untuk mengembalikannya kepada mau berpikir? Yang kabutoi tapi harus dengar tabu tak kait dengar. Wate katinga meri aju agetan. Kaget satu tentang beklam kabere. Teuro kala ilom meliang leuro berat aju ulam meliang 3 minggu. Ya kan? Padahal baru sukses membangkit mengarah kepada tobat harus selalu merenung ingat terus menerus. Mahanyen omong kosong, lupakan kelebut je kapal lembut berukat dua ulikat. Yang kenyan pengalaman yang kena yang dengar tak buat terkait dengan dia lihatnya dua je. Jadi kiban cara kiban tak kembalikan hati tua-tua berpikir, malah ada jet bubek tak termikir mengingat ke roi yang lebih baik tapi ke pulain ke nanti ingatnya lebih baik lah yang kamu zoom ke nyukan menan tapi ke kenan tinggal oleh ya nyaki banjara nyok paling kunci sebenarnya kunci kesuksesan lebuk kunci tu ada ya gimana buka pintu yang kita mengunci ke nyopat kunci dudukah nama kunci yang keparah halau la siaman man amana bi asli syar'i wa tafsili. Lebih-lebih lagi orang yang beriman ia dengan dasar syariat dan rinci syariat. Dan nyata beriman butoi Rasul, butoi Al-Quran, butoi pu yang berahli Allah. Olehnya pu yang rinci-rinci yang berita-berita hinan mandumpih tak beriman. Tidak peti. Tapi tetap berat nurakanya bisa yakin tu neraka pun mati pi yakin tu ada kubur pi yakin bangkit pi yakin dumpu yakin siratal mustaqim pi yakin pun yang berah yakin mendum tapi tua tu mendum dan untuk ingat atanya membosankan nyukan pengalaman ya kan? Fa'lam annal mani' minal fikri amrani. Maka yakinkan olehmu bahawa sungguh penghalang daripada berpikir itu ada dua. Nah, dua buah perkara besar yang membuat tanyo han tak lakukan renungan dan han tak berpikir katanya. Penghalang ini. Ahaduhuma salah satu dari keduanya annal fikral mani wal fikru fi iqabil akhirah annal fikral nafi wal fikru fi iqabil akhirah wa ahwaliha wa syadaidiha wa hasaratil asin fil himani anin na'imil muqim. Basungguh pikir yang bermanfaat dianya itu berpikir tentang siksaan akhirat dan haru-haranya akhirat dan segala syadaid beban-beban akhirat.
penderitaan akhirat. Wa hasaratil asin, dan penyesalan segala orang yang maksiat pada tertegah daripada nikmat yang abadi. Yang paling bermanfaat yang terenungi untuk berubah yang benar-benar menjadi manusia yang taat dan betul-betul terwujud taubat nasuha adalah merenungi tentang siksaan akhirat. Serinci mungkin renungi. Pemantang bentuk-bentuk siksaan akhirat yang berbeda dosa, berbeda siksaan. Renungi adanya. Olehnya berat berterasa betapa bebannya haru-hara padang mahsyar, betapa bebannya hidup di dalam kuburan lubang neraka. Olehnya menyesal karena mendapat kesuksesan masuk syurga. Penyesalan kira-kira yang akan dirasakan tiga mati. Nyan geyu renung bitamang urat saraf. Nyan baru bermanfaat. Renung neraka, nurung adab kubur, renung nyan cukup bermanfaat. Tapi menobga wa hadza fikrun ladahun mu'allamun lil qalbi. Dan ini berpikir itu sengatan yang memedihkan bagi hati. Ya, tapi ada semikirnya berada. Anak mangat perasaan dia dalam kekinan. Tuh ada. Bersih juga tak susah-susah roh tu. Pergi ke neraka, pergi ke nyantik susah ada juga. Yang kehidupan berada. Ilung nak pernah ngon. Namun nasiro orang meninggal, pemabuk kaya. Muka hitam tu. Ikalan lagi. Cerita tu. Muka hitam yang kemangkan dosa yang pagri. Oh mana bercerita cerita. Hanibi cerita. Persih lagi orang hang bi urut roh. Tegaknya mekilah, pada rasa sakit, baik nurut. Begitulah hati. Bagi orang yang merasa berdosa, membayangkan siksaan itu tidak enak, tidak nikmat. Beban. Susah. Waktu susah, fayam firul qalbu anhu. Maka larilah hati darinya. Jadi hatinya menghindar, nak mau. Anak mangat, ingat tinggal tabloh dalam neraka. Apa ni mangat? Yang mangat kita menghayal deh. Yang mangat-mangau ke. Waktu lagi yang putuman, wa yatalazzazu bil fikri fi umuri dunya ala sabili tafarruj wal istirahah. Dan berlazat-lazat dengan fikir urusan dunia. Ya, waktu tak fikir ke urusan dunia, tak ingat-ingat tenang dunia mentang tak bermangat. Ya, baru bayang tenang. Dia orang belum nak Honda, wak Honda bayang, tak Honda tagai, pupluga, walak. Yang benar-benar lah. Pu yang mangat-mangat ni kan kena menghayal. Kesenangan-kesenangan dunianya akan menggoda pikiran dia. Pada kalau aku gantung pakaiannya desu hawa aku nyenyo aku meso tahu mendu ya hinan manganya mak menghayalnya. Aku mesti ada urang jian kelebihan dunia mendik drok lagi kan. Nyen bak ingat nyen tak boh mangat dia tahu. Lagi cerita di suar saya. Kena cerita suar saya. Pun kay ide impuno apa ide impuno ipedong puno ikai menghayal aja yang puno nyo kupublau tu kublau no kublau ite aduh wateli tablau ite tu boy ite mana ite kup jai kai ite tablau ite tablau lumo
lu nyen tablo lu mo inang tabo agam tabo nyai manu kup jai kalau mo yang tu hotel lu mo sian tapu blo untuk ladum tablo kuda ai kuda untuk kenderaan dia blo kuda yang kuda yang guru bukan dudo pak gejo ki bujo mesti pak dia puno yuk ke dalam lebur dudo kak tapi walaupun jerit lang lebur yang bak menghayal meno yang tabau mangatnya aduh kuda ya ya kan macam black betul gauri jatuh cinta ya kan bahaya kerja padahal inang kerja yang kerja mencuri tapi dia tak mau mengerti tidak ya benar kedua Nathan menghayalnya demikiannya tak bawa mangat urung bisnis lah hilang kan bagi bayang nikmat yang juga toki yang lagu Dipno kali siuro Dipno wauro Dipno untung besar menjanjikan yang menghayalnya kadang mau buat pitahan di rumah kubur menghayal lah kayak ni dekno hektar dekno penghasilan ya penghasilan tu boleh dekno pakai dekno tinggal dek kan ni menghayal lepas mangat dia ya walaupun dia ada bubukkan tu ada bubuk dia sibak dia wabak dek kan nyonya kira si hektar dek nobak tak kali aja walaupun wate tak pubut lah elam kejadian je mak uro tak pula malam milik lebu kan pandai ditayo pandai lebu tak kejadian tu macam hayalan urung politik lah elam politik Pak Naso buka pintu motor dekno fee tanya yang kenyang tu mungkin kibang merupakan kursi kira aju suara dekno ino pada dah urang habis tak bila urang ke ino pada dah urang dia pada dah ya kau budak ya biar habis kerja le talu le sampai yang pungong lang kawan yang mandung dari hayalannya ya kan dengar kita si mikir maka yang nyoki bancara kata mikir ukur lah habis dan nikmat jadi habis mikir dosa bampun dosa nak dengar tu jadi dosa diaaju dia nak dengar li yang bukan pengegok ya yang dengar yang tinggal yang ke umuruddun kelazatan dunia tik mangat je ala sabili tafarrud nyo tafarrud yang bersenang-senang lah tafarrud tenang bahagia dia macam peluang tu yang mau bayang tu wal istirahatnya enjoy relax sila relax je kita nikmati terapit mata biar bantai itu fikir kata kedoya kali-kali yang kerot laba golong tapi senang baik tu hitung laba lu pakai golong tip tapi kata hitung laba tang tak boleh tenang aja bere cuma ya fikir ke dosa susah teman-teman
Ya fikir ke neraka pun kan mangat dah. Nyurut dalam neraka. Nya kan membalik mak benar je. Ya kan? Sehingga karena terjebak kehayalan-hayalan dan keinginan dunia yang berlebihannya membuat sulit mempergunakan pikiran untuk hal yang penting, membersihkan jiwa dari dosa. Yang penyebab ni pikiran tabah sangat. Dia tak mikir kedih yang tinggal kedih dua dia kena. Mendikna dua boh je si tabah fikir-fikir ke akhirat, tabah fikir-fikir ke dunia. Berseimbang hana. Saya kata arah kena yang melikat kedih. Yang kehakian. Dan semikir ukanya kehayalan kelazat dunia ukanya sampai terung Tuhan menan. Karena kata terbiasa. Nyo katanya urung mekat tiknya menang kan. Hai pun dari pun dah mulai pun nyemun. Yang contoh, hai dah urung lain nyantin menurutnya. Urung mekat pak minta pangkai pun. Nyo dik no pangkai, dik no lambah. Dik na iwo pangkai, dik na trip. Ya. Yang duduk minta pangkai. Minta pangkai untuk nak laba. Duduk terasa pangkainya hampai mendik nalam bercutunya. Nyokok mengah dia dapat pangkainya hampai. Kurang modal. Nyom tamah modal. Untuk mengat tamah modal, cok laba ke modal kan? Nak piuh-piuh tamah ya? Laba pegat long ke pangkai putar long. Pangkainya untuk tamah laba long. Labayan untuk pangkai long. Nyok kena tam ke yang berani kagak tam ke kenyang kena berah. Nyok persoalan salah orientasi udep. Menyurung orientasi akhirat, syurga dan neraka. But yang gepubutnya kan untuk hanya masa depan kehidupan dunia. Ke amal akhirat. Laba hidunya je ke laba akhirat, rugo hidunya juga je ke laba akhirat. Karena orientasi akhirat. Tapi punya orientasi dunia yang melupakan akhirat. Cuma yang le dia terjebak kena. Buh kepu tu ada. Tidak tanya buh kerja laba ke pangkai ke laba. Kepu tu mah. Kenal lah. Kepu laba, hai ke pangkai. Maka kepu pangkai, hai kenal laba. Malabanya kepu, hai tu nama pangkai. Akhirnya terhenti di sini dalam lingkaran setan. Maka dunianya menipu dia. Menyuruh orientasi iman akhirat tidak pernah tertipu dengan itu. Laba-laba lah ke anak-anak kita ni. Karena pakan, karena gegiringnya dalam nilai amal. Hai no mentang, dah hindari dosa bata mekan mentang kok jai pala ada. Nyai kau tu mengut dosa. Nampak pala? Ya kan? Oleh yang terpubuk-ubut dari hasilnya untuk kebaikan yang riu agama, merebut pala. Kepakan karena orientasi menyelamatkan diri dari neraka dan ingin menggapai syurga. Makanya yang kehinaan harus mesti mikir. Karena jih hanya kelazatan bak fikir tentang resiko-resiko sehingga ke depan di akhirat. Yang penyebab yang pertama. Wasani yang kedua, annal fikra syughlun fil hal mani'un min lazaizid dunya. Sungguh berpikir itu kesibukan dan kebimbangan dalam masa sekarang yang menegah daripada kelazatan dunia wa qada'i syahwat dan menunaikan syahwat. Yang kedua, di saat tanya dah bangun orientasi pemikiran tanya untuk masa depan akhirat tentang azab-azab akhirat, ada kenikmat yang hilang.
udahnya tengah tak nikmati dunia, kesenangan dunia, sehingga waktu dia fikir tanya hendak menikmati ada je, malah menjadi penghalang mencapai rencana-rencana nafsu dan selera-selera nafsu. Gara-gara ada fikir tanya rencana tengah dapur harta dengan menghalalkan segala cara yang tengah terbayangkan nikmatnya, waktu tak fikirnya kengkahan jadi je nyekan membatalkan orientasi nafsu. Itu hal yang sulit. Nafsu sedang berkeinginan menggebu-gebu ingin tercapai keinginan ji, duduk terbatalkan dengan terfikir ke akhirat nyainan aja deh, kena lebut di mau pikiran menyatakan dia bagi kitab untuk peikaman itu merah tak nyangkai di mau pikirannya lau ya kan. Pun kali rencana berbaro ke rencana tengah nyonyo rencana bermacam perencanaan dosa yang tengah dan rencanakan tak sukseskan, terpaksa harus batal nikmatnya gara-gara berpikir akhirat. Itu beban bantah fikir kena gadah je mengkai kena yang berat ke fikir kena kalian jadi aja pergi nah terajih karu kau kagagal je pergi sehingga membuat jika penghalang dorongan-dorongan nafsu, menghalangi dorongan keinginan nafsu itu sebuah beban karena letak payah berbetul tu letak terbatalkan rencana-rencana yang cukup indah, hayalah-halan yang indah-indahnya gara-garanya batu bendung le jadah le pulang kali janji dengan orang tinggal nyotai telefon pagi tu ada bukan jadah le aku tafakur beklap be batu bendung kan jadah wa ma min insanin illa walahu fi kulli halatin min ahwalihi wa nafasin min anfasihi syahwatun qad tasallatat alaihi wastaraqathu, dan tidak daripada setiap manusia siapapun kecuali pada hal beginya dalam setiap kondisi daripada setiap hal daripada segala ahwalnya dan setiap nafas daripada segala nafasnya itu ada selera yang sungguh menguasai di atasnya, wastaraqathu, dan memperbudak ia akannya. Padahal setiap saat selalu lahir bermacam keinginan-keinginan yang nikmat menurut nafsu, sulit untuk dibatalkan. Merasa letak kesenangan yang akan hilang gara-gara berpikir untuk menyelamatkan diri di akhirat. Nyo kehino yang rehan aja deh. Paling-paling nyo kelelehnya yang nyo payah petruk nyo le, pu beres nyo le. Doi timoh tu. Timoh tu pu beres ekonomi le, baru tu beres agama. Ya pada hari deh pun. Ya ubibut meninggalkan selera nafsu. Memang nafsu ke sana. Paling-paling mencari alasan untuk membenarkan diri. Ya itu ya, tapi nyentuk lehnya. Ini kejadian kan? Cik identifikasi diri. Waktu tanya ingin terperbaiki diri, pasti nak beban yang boleh tertanggung. So kurung-kurung istirahat. Si kurung-kurung payah macam beban tabayu hutang dosa. Sementara hati sedang ingin istirahat atau ingin menikmati yang lain. Sehingga waktu kita fikir kan mau beban tu. Banyak keinginan yang terbatalkan. Maka sulit merubah pikiran untuk
siksaan akhirat dan nikmat akhirat. Karena han mungkin tanyo kembali kepada jalan yang benar tanpa ada pengorbanan bermacam keinginan-keinginan duniawi. Han mungkin harus korban. Nona rumah golom liu, tak korban lom nanti han jadi liu rumah pagi. Ya, jadi dah fikir yang golom na tengah dah fikir tak pernah. Nyontek gara-gara aku fikir ke no, atau fikir ke dia. Ya kan? Lehal yang kita mikir geroyu. Fasara akluhu musakharan li syahwati. Maka adalah akalnya itu ditundukkan bagi seleranya. Tunduk hai lawan. Tidak mampu melawan keinginan. Han mungkin akalnya untuk tidak berpikir pencapaian keinginan. Sulit. Selalu manusianya pikiran selalu tergantung dengan selera. Apa yang paling nikmat tak semiki, yang paling tak selerakan, nyenkenan pasti. Memotong selera berpikir kepada yang lain itu beban berat. Nyen penyebab. Nyo benar. Ci punyung-punyung gero. Nyo kabdo iro kopi menan di. Ti nyo benar. Atau ci coba tawarkan. Pu yang menghalangi. Pasti menghalangi. Yang dari dalam, dua tuntutan dari luar. Yang jika beban pikiran rod. Fahuwa mas'ulun bitadbiri hilatihi. Maka dianya pikiran, dianya akal itu disibukkan dengan mengatur caranya. Jadi kedelih buat pikiran sibuk semiki cara pencapaian selera nafsu. Di saat hawa kekaya, mida kiban strategi dan langkah-langkah kiban tadbiri nyonya tak pubut nyan bat tatamang lah tak bubut nyan mentipluh boh masalah loh ini. Kup jai lagi orang minta kerja tengok minta kerja ke langsung kerja yo mempak ngurungnya ile mempak ile duduk katan pangkai kamu mempak urung mata minta pangkai lom kup jai masalah habis jadi betul strategi pencapaian jadi kenan pikiran watek kenan pikiran pajan sampai pikir ke deh wasarat lazatuhu fi talabil hilah fihi. Maka jadilah kelazatannya manusia pada mencari cara padanya keinginan nafsu. Jadi hadlah au fi mubasyarati qada'i syahwat pun sibuk pikiran berpikir tentang cara pencapaian atau pada mubasyarah menunaikan syahwat atau melakukannya pun berpikir cara untuk truk bak keinginan. Yang kedua di saat truk keinginannya untuk bekerja dalam yang tahawaya wal fikru yamna'uhu min dalika dan bermula pikir menegah ia akannya daripada demikian. Jadi watika itu pikir kena maka terhalanglah untuk berpikir merenungi akhirat. Maka lupa syurga, lupa neraka, lupa mati, lupa azab kubur, lupa haru-hara padang mahsyar karena sedang memenek masa depan dunia
yang lebih baik. Ngan dua buah penyakit menkibancara ya, tapu batu penyakit ya, kibancara baik lagi mau lepaskan diri dari adanya. Wa amma ilaju hadainil mani'aini fahuwa ayaqula liqalbihi. Adapun mengobati dua ini penghalang, maka dianya berkata ia bagi hatinya ya, untuk terjebak ke dalam penghalangnya, dalam malapetaka dunianya, nyan payah katakan pada diri sendiri. Ingat roh-roh. Tu timuh kesadaran putakeun ma asyaddu ghabawatuka fil ihtirat minal fikri fil mauti wa ma ba'dahu ta'alluman bi zikrihi mastihqari alami muwaqa'atihi. Alangkah bersangatan bodohmu, alangkah sangat bodohmu pada menjaga diri, memelihara diri daripada berpikir tentang kematian dan barang setelahnya kematian, karena merasa pedih dengan mengingatnya beserta menyepelekan kepedihan terjadinya. Bangai menghindar dari pahit berpikir untuk masa depan, menghindari, tetapi siap berani untuk merasakan kepahitan. Bodoh. Gedanyo tak berpikir untuk menyelamatkan diri dari malapetaka. Tidak demikian. Tetapi siap untuk red malapetaka. Hantar tim tak semikir peselamat roh dari neraka, tetapi berani masuk neraka. Pedih semikir cuma bacut tapi bisa menyelamatkan diri dari neraka dan bisa penghuni syurga. Tetapi hantar tim semikir akan terasakan pedih jadi penghuni neraka. Pedih dimulai dari kematian akibat tidak mau berpikir. Ini tabuh kebodohan yang luar biasa. Anda tim demikian. Nalah pedihan. Korban jih cuma kehilangan nikmat dunia yang belum pasti. Yang pengorbanan dayo. Patihan ada demikian. Paling korban tak kerana nikmat dunia, tetapi menyelamatkan dari azab neraka dan je ke penghuni syurga. Apa yang je ke berat hat? Tak korbankan pemikiran untuk lakukan renungannya, tetapi beban yang sedikitnya hantar tim. Lagi orang hanggetim pajuhubat, tetapi siap mati ketimbang pajuhubat. Yang kan bangai. Lagi orang ipok motor hanggetim saya berjalan. Hanggetim grup kuat grup dah. Ipok motor je. Hindari dengan tenaga yang cuma korban sedikit, tetapi akan korban lebih besar. Nyankan pungo dia hana fungsi akal. Menantit orang beriman. Kalau sudah yakin ada neraka, yakin ada kematian, kenapa tidak mau berpikir tahan sedikit beban, kepedihan, berpikir yang tidak enak, mendengar yang tidak enak. Dan nyokan biasa relah tu. Ada yang hana mangat berperasaan, hantar tim sadari.
Wate nasihat danyo han sesuai ngan hun danyo talawan. Nya kehinan yang je kemala petaka. Menanti han tak pakai pikiran untuk ternasihati. Kehinan je kemala petaka dia. Juga alangkah bodoh. Fa kaifa tasbiru ala muqasatihi idza waqa'a? Maka bagaimana engkau sabar di atas melawannya kepedihan apabila terjadi? Wa anta ajizun anis sabri ala takdiril mauti, dan kamu itu yang lemah daripada sabar di atas menakdirkan kematian dan barang setelahnya kematian. Wa muta'allimun bihi, dan merasa pedih dengannya takdir. Pedih ate bacut, beban ate bacut, han tatim thun, han sanggup tatun. Pu'e sanggup tatun, wate dalam neraka. Beban berpikir untuk menyelamatkan diri dari neraka han tatim. Pakan han sanggup dah berapa? Man tu neraka sanggup. Boleh tengah aku mikir kesenangan dunia, terhindar hantar rempak kesenangan dunia yang sedikit han sanggup, hantar rempak syurga sanggup. Kehilangan yang sedikit han tatim hai tatun. Tapi kehilangan yang lebih besar itu aneh namanya. Berarti deh raba watuka, bodoh sekali. Nundang hayu tak ini yang hayu tak si fasilitas, hayu tak dipuja-puji oleh manusia, hayu menjadi orang yang punya power di dunia tapi dengan penuh kezaliman masuk neraka. Kan lugu ya. Yang bad. Yang pertama. Jadi pu kesimpulan ji, ada apa denganmu? Pu pakai kerja menahan ketim semiki ke persoalan masa depan akhirat sehingga akan ke malapetaka di akhirat. Ada masalah apa? Tentang pasti kebodoh, bodoh sekali. Hana berfungsi akai, hana akai. Hai nakai tapi tetap gelumo dia. Hana fungsi akal. Yang kedua, terhalang kelazatan dunia menyudah fikir akhirat. Karena bahasa mikir ke dunia yang taboh ni nikmat. Wa ammasani wa huwa kaunul fikri mufawitan li lazati dunya fa huwa ayyatahaqqaqa fawata lazatil akhirah asyaddu wa a'zamu. Dan adapun yang kedua, dianya itu keadaan pikir menghancurkan, meluputkan bagi kelazatan dunia, maka dianya bahwa memastikan ia akan luput lazat akhirat lebih berat dan lebih besar. Fa innaha la akhira laha, karena basungnya lazat akhirat tiada akhir baginya, wala kudurata fiha, dan tiada kekotoran padanya. Tak pegah orangnya itu yang menung. Nyonyok berat tahu semikir akhirat ke hana doya. Kesenangan dunia hilang, kesenangan hayalan lepon. Pak menghayal kan, tak bawa kesenangan. Aduh susah tu tapi apa yang tak dua tu susah tu. Ya fikir yang tenang-tenang, yang mangat-mangat lah menghayal. Nyan bertingat bahawa gara-gara melupakan azab akhirat akan terasakan azab akhirat dan luput nikmat akhirat. Kenapa tidak masuk syurga? Karena tidak terpikirkan ke syurga masa hidupnya. Apakah hana selamat dari neraka? Hana harus memikir kena ni dia. Apakah hana harus memikir kena dengan memikir yang mangat-mangat, dengan kejar selera. Berat kehilangan dunia, tapi pastikan, yakinlah lebih berat kehilangan kesenangan akhirat.
dan berterasa ya tahak kuat dia pastikan timuh kesadaran takkan kehilangan jadi penghuni syurga dan menyesal tinggal huru akhirat. Bahkan kesenangan dunia sesenang apapun ada susahnya, seringan-ringan dunia ada beratnya, sebersih-bersih dunia ada kotornya. Hana murni dunia. Senang dunia, tetapi seiring dengan kesenangan diikuti oleh kesusahan dan beban. Tanyanglah pengalaman yang pengalaman yang kana tanyo-ronyokeun hana nikmat dalam dunia, tetapi rasa nikmat hilang karena terlalu merasakan beban. Ya kan? Mendua metiga na. Badan sehat, tubuh sehat, hidung mituna teligop, na nikmat sehat badannya. Hati tu sakit. Teteh hati sakit. Kata kesenangan je. Buci tengah dapat juhu. Dapat juhu makanan lebah lazat. Megidang apui. Nak mangat makanan je. Mana? Karena selalu nak beban je. Malah sebalik je. Ngeri beban resiko. Sudahnya datang mententera. Datang mententera. Tujuan menempat gaji. Duduk kai kirim Papua. Nombor 2 dia. Macam dah kirim dong. Nombor 2 dia. Ya kan? Atau kenang tugas payah qiyamul lail. Jaga malam, tugas malam lah. Gaji hijau. Habis kau boleh kau liket. Utang kau boleh kau liket. Hanglah. Duduk rujuh tapi fikir mengenai masa depan lebih baik. Padahal jangankan masa depan lebih baik, masa-masa belakang nak baik. Hai, utang kau liket hanglah, maka nak baik. Kau liket dah baik, uka pergi kolam nak. Lagi-lagi lah. Dua garat humul hayatud dunia. Tertipu oleh kehidupan dunia. Maka tinggal di akhirat nyan baru mengat laku durata hana lagi perle menandro nyoken ke lagi ada perle tro kecewa tepi-tepi. Walazatud dunia syariatud dasur, dan lazat dunia cepat berlalu. Lazat senang dunianya berlalu, cepat berlalu. Sudah mengeluh kemesraan ini juga begitu cepat berlalu. Hawa bertabir-tabir dia akan berlalu. Awai berkhayal tentang kaulah segala-galanya. Dudukkah mengeluhkah kemesraan ini? Nyen mendung sebenarnya ada kejadiannya berlalu. Oke, mangat pejuhbus. Dia tahu kalau anda buka puasa aku ahwat. Sudah cepat berlalu. Boleh tak kan nak mangat lagi. Dia kata dalam perut pak mangat lah. Buka pecah pada tok dalam perut nak beri mangat. Anda mangat kah? Makanan yang cukup mangat-mangat yang tablo kaidu ide dalam perut. Mangatnya tinggal. Anak. Anda mangat. Tapi fikir kan berlalu dia. Yang contoh kecil lain-lain berlalu sih.
Tanya hawa tu belepeng tablo makanan yang cukup mangat-mangat. Cip aja tabi-tabi hidupnya. Gada mangat. Tatasat. Berlalu. Paling dakun aja dakun. Berlalu dengan berlalu kehidupan dunia mati. Berlalu sih. Dan nikmati pakaian. Selama tubuh menteng sehat, menteng ke, tetasuk pakaian menteng itu, dan nikmati kosmetik. Puino ikya, puyan jabat saloyan. Apa dah depu pi dia tu. Peglihnya je. Nyen pu, spy dia kacau tu. Nhân nay thương là đây à? Nay thương á? Kan yang mentang muda tu. Hai ada menggaris-garis bak mukanya mentang halus, tertutup mentang tutup. Memenyokat wahat kau berbeno kalau. Ibarat tutup ke budak lah. Hana tadi. Ada dari berlalu. Oh bangga tanya. Sudah berlalu sih. Tetuk generasi keluaran baru kata lu keluar. Kadang generasi baru kai ji menteng baraya, menteng darai, menteng gadis, menteng mudai, remaja. Itanya kat Tuhan tu. Ada bergaya ada keluar kau aja. Kau berlalu. Jadi tetap cepat hilang di peredaran dunia. Ya kan? Ya. Nyo menai tangan mentang tanya bangga gitu tangan ponik saya wing tangan sosro naik tangan duduk katakan Honda kan ayu tangan duduk kamu Honda lau kemandum iblau nyawai sosro na motor jamun munyo jamun jangankan tablo motor je ke supir motor mentang ya militer mendapat supir motor bangga gitu supir motor lebih bak kapten pesawat gitu. Uranya kapten pesawat anayu meli kajai pesawat. Ya kan? Nyo jamun je ke bidan yang musoso. Bidan mentang belum moto haluh. Je ke bidan. Dudo wate karame ngen mablin mentang meyung mablin. Hai untuk ibu katanya tukang jaga lahir ni pihak Indonesia nanti lahir keluar maha baik cai gom tu ya kan dia dah berlalu je hana masa berlalu tapi menyawa yang permanen di dalam syurga mungkin haya jaju mungkin haya jaju hidup pi pajuh bu hana trotro nikmat memang pajuh makanan pajuh jaju hana ceeng tu ni no mangat lamprut halal lenyan be otro hana mangat li ide hana mangat tapi mak lebih pajuh ju lenyan hana pe hatu hana pe hatu deh kan ide hana bete deh ju kuru ju madum ruh nyampi lagi kasturi kan berubah ji ruh-ruhnya gitu bi kasturi. Itanya makanan mangat ada di biru kem. Itu bi gedot pula. Iya kan? Ya kemunan doya. Maka urang lan surga tinggal ada ingat kedoya mumpru luat. Tu apakah wah kena doya ingat mendak kedoya mutah. Hai fikir je men tengok. Mak tato je mana? Dia cerita dia dalam surga. Benda tiga kali di ya udah lah surga. Tapi nyo yang dalam neraka nyen nyowo dunia ya toto nyen lebih mak surga. Ku mangai dunia je man. Yang kebenaran. Jadi payah ingat dunia setelah
banyak susahnya, senangnya banyak susahnya, kemudian cepat berlalu. Tetapi yang penting, yang betul kibat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat jauh lebih baik. Pilih mana yang lebih baik. Wahia musyawabatun bil mukaddarat, dan dianya kelazatan dunia bercampur dengan segala yang kotor, tidak murni. Tidak ada lazatnya 100%, tapi lazatnya bercampur dengan kotornya. Munyo tapajuh makanan yang mangan tetap nahek bak magun, nahek bak mitapeng belo bahan, tetap nahek je, bercampur. Tapi urung tenang hidupnya daripada riwayat untuk tenangnya lepas susah kau lihat. Olehnya wate senangnya, batamita senang merempak tu susah. Kan macam model dari susah yang kecil lebih susah yang besar. Makin le nikmat dunia tu makin le orang dengki, makin le nikmat dunia makin le orang kecewa. Nyoborakan dengan hana saudara yang hati ke danyo bangka senang tu bajuk kalame orang hati. Biu salah beraya baji. Yang bangka kayai musalim hai tipu ber. Ka bengeh ke danyo. Nai tipu dek no tanyo susah, nai tipu permen. Upat na nyom kuboh-kuboh babah hati ke danyo. Mai tanyo hati urang ke danyo na mangai danyo. Artinya begitulah nikmat dunia. Didengki mentang li urang ketikit jerah tu. Didengki. Pulang musim-musim susah, urang yang tenang yang ke yang paling susah. Hayo, tanya pengalaman konflik kan kala. Yang setak-setak kau urang napeng. Wajib bisa dah sampai itu. Yang drop yang na tanya nanti nyampu tak drop lagi tercok suah nampak tanya. Yang target yang nana nanti kan. Apa buat dengan dalam perdes ke rumah beraya? Itu tak kui tanya. Rumah kalau dah pegang beraya, kedai lam jalur kedai. Mana pasti. Ibu enggak senjeh, nak tahu tidak ada masalah nak tahu perempuan, ya kan? Namun kesenangan dunia memang lagian, musyawabah, bercampur dia, nah resiko. Wa kaifa wa fit taubati anil asi wal iqbal ala ta'ah talazuzun bimunajati lahi ta'ala wastirahatun bima'rifatihi wa ta'atihi wa tul insibi. Dan bagaimana padahal pada taubat daripada maksiat dan menghadap di atas taat itu lazat, berlazat-lazat dengan munajah Allah Ta'ala dan istirahat dengan makrifah Allah Ta'ala dan taatnya Allah dan panjang berjinak-jinak dengannya Allah. Menyodanya berhasil taubat dari maksiat, nyen bahagia luar biasa. Bahagia pertama lazat munajah dengan Allah, selalu kontak dengan Allah, bersama Allah. Dah hana pernah rasa kesepian lah mudibnya, karena dimanapun selalu berhubungan dengan Allah. Bak tempat Allah, bak bumo Allah, tawa akhirat juga bersama Allah, bangkit dunia mandum milik Allah, syurga milik Allah. Panina kebahagiaan yang lebih hebatnya. Tapi syarat sukseskan taubat dari maksiat, terima oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang taubat dan orang yang suci hatinya dari dosa. Jadi hamba kesayangan Allah langsung sayang.
Karena mandum kasih sayang berangkat dari kasih sayang Allah. Dah na resiko menyukai sayang oleh Allah. Nyen na kelazatan yang luar biasa. Maka berkata lam tiu mudip merempak siga halawah ibadah itu keberuntungan yang luar biasa. Hana nikmat lain dalam dunianya yang melebihi rasa nikmat halawah ibadah yang dirasakan oleh orang yang sukses. Sangat bahagia, sangat lazat. Olehnya istirahat dengan makrifah Allah. Di saat kenal Allah dan hidupnya menjadi enjoy, hana beban ni. Jadi tak hayal-hayal lepas kibarnya. Lain istirahat dengan taat. Artinya taatnya istirahat duduk. Asai ka taat, ka enjoy, ka senang, ka bahagia. Walau lam yakun lil muti' juz'un ala amalihi illa ma yajiduhu min halawati ta'ah wa ruhil unsi bimudajatillahi ta'ala lakana dzalika kafiyan. Jikalau tidak ada bagi orang yang taat bagian di atas amalnya kecuali barang yang dapati akannya daripada manis taat dan ruh rasanya, ruhnya rasa li perasaan, li jiwa, jinak dengan Allah, harmonis, rasa harmonis, bahagia bersama, kebahagiaan hati bersama Allah dengan munajat Allah Ta'ala, lakana dzalika kafiyan. Suku adalah demikian, itu cukup. Nikmat bersama Allah, nikmat berbisik-bisik dengan Allah, nikmat bersama Allahnya yang gebi rasanya dalam jiwa. Hana payah syurga api, hana lebih nikmat dalam dunianya selain nikmatnya. Tapi atranya hal langsung lagi, butuh perjuangan, butuh waktu. Teruk je duduk kena apabila betul serius. Jadi dunianya seberat apapun hana berat, sepahit apapun hana pahit baurnya. Pakan nikmat munajah dan taat kepada Allah menenggelamkan semua beban dan pahit. Maka Sayyidina Ali menyai luar sembayang, dia kita mengelumbing lampah ke. Itu macam mereka tuk sakit tak ke. Dia payah perih dia tengah sembayang. Tengah rasa nikmat munajah dengan Allah dalam salat. Itarik yang lembing lampah ke. Anak gede. Dia itu sembayang kau kalau lembing kali itarik. Kenapa? Terlalu nikmat. Maka hilang rasa sakit. Tabaknya watai lebih berat mangat sakit kada je. Menyobrat sakitnya mangat kada. Menyobrat mangat kada sakit. Menyobrat sakit kada mangat. Terus yang berat je. Karena berat lazat dengan berat ia nyoi pegadah rasa sakit. Fakaifa bima yundafu ilahi min na'imil akhirah? Maka bagaimana dengan barang-barang yang digabungkan kepadanya daripada nikmat akhirat? Di dunia hidup penuh bahagia bersama Allah, rasa aman udip dalam dunianya bahagia, hanya diganggu oleh dunia. Olehnya merempak lom nikmat akhirat syurga. Watel lagi kan putuman? Naam hazal lazat la takunu fi ibtida'i taubah. Tetapi ini lazat tidak ada ya pada permulaan taubat. Dia pun tak taubat nasuha sib syarat, nya lazatnya hamun pak langsung. Baik warga sahur taubat hana go. Baik mana hana je. Lazatnya ni kita cerita le orangnya. Manyo cerita tanyan bagi tanyonya bagai cerita mengkawin mana-mana maka ke dengar juga ile. Walakinnaha ba'da ma yasbiru 'alaiha, dan tetapinya kelazatan taat dan halawah ibadah
itu setelah barang yang sabar ya di atasnya barang pada masa yang panjang. Dan sungguh jadilah kebaikan itu menjadi kebiasaan, sebagaimana adalah kejahatan itu kebiasaan. Nyanyi butuh waktu. Istiqamah ile. Istiqamah ile. Yang duduk baru merasakan, karena tubuhnya, sel-sel tubuhnya selalu mengikuti kondisi dia. Tubuhnya dinikmati kejahatan apabila sel-sel yang berkembangnya di saat dia terbiasa dalam kejahatan. Maka berkata lebulan yang biasa menyoi istiqamah akan berubah situasi. Bahkan karena yang berkembang tubuhnya di saat baik, maka dipengaruh. Maka berkata orang kita mengratib dalam darah gapa, karena darahnya yang tumbuh di saat kondisi lagi kan, maka butuh waktu pergantiannya. Maka ke kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Tip aso yang timuh dari harta haram, neraka lebih aula. Bahkan karena sel tubuhnya dari haram, maka cenderung kepada hal-hal yang haram, kepada kejahatan. Maka butuh biasakan. Fan nafsu qabilatum ma'awadatha tata'awadu wal khairu adatun wasyarru lajaja. Maka nafsu itu menerima barang yang terbiasa ia nafsu akannya barang. Fan nafsu qabilatun, maka nafsu itu penerima. Ma'awadatha tata'awadu, apa yang dibiasakan akannya nafsu niscaya terbiasa ia menjadi adat. Wal khairu adatun, kebaikan itu adat. Wasyarru lajajatun, dan kejahatan itu kecanduan. Lajat mana kebiasaan yang haib berpaling. Jadi berapa? Pakan nak tanya sulit menerima kebaikan. Perasaan tanya sulit menerima kebaikan karena sudah terbiasa dengan hal yang tidak baik. Pakan mudah menerima kebaikan karena sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Jadi netral pada dasarnya, diterima. Maka nafsu persis lagi binatang yang tadi di wadai tak biasakan keluar dari kebiasaan ji. Ate rimung mentang bak cirko. Pakan diterima perintah. Karena kada biasakan bacu duduk kaji perintah ji. Hana itu mugomle. Buas ji gada. Nyen yang binatang bawa anji buas mentang berubah jadi jinak. Kenapa? Dengan ada membiasakan, terus menerus. Dudai terima le insting ji. Menanti ibu munyuk dalam masa yang panjang terus menerus nyen nafsunya akan menerima dan menjadi kesenangan. Cuman karena terbiasa dengan keburukan, maka jadilah keburukan itu menjadi kesenangan. Itu sudah sangat berbahaya. Wadai kecanduan sulit dirubah. Untuk merubah butuh perjuangan yang luar biasa. Maka mulai merubah dari komitmen taubat. Istiqamah terus menerus, duduk hanali beban. Duduk berubah menjadi nikmat. Cipujip kupi ba urung pufon kan pahit hana mangan
cijep aju-aju duduk hana kupi baru hana lama tak kaya hana kenang kupi laule kupi saja. Kenapa? Sudah terbiasa biasa. Maka tergantung kemana kebiasaan. Maka manusianya pun ditentukan oleh lingkungan. Terbiasa lagi budaya lingkungan, berada dalam lingkungan yang tidak baik, sudah terbiasa dengan kebaikan, sudah menjiwai, jadi menjadi kesenangan, malah jadi kecanduan. Lahir Rasul gerobah perilaku manusia adalah lewat terus menerus, biasakan. Lung draw lung tinggal lung jemen kan, tinggal lung kuro lung nya ke pengalaman tapi kecil. Lung hinom pada na lung jauh belang lah cuma to ana tepu bi. Nah jauh belang pun ya cuma to royong, mangka bagian tidak ada deng gerot. Duduk tinggal lung pula kacang kuning ni ke. Pula kacang kuning. Hai ana peng deu. Ngembang pula kacang kuning di pana weh kapu pula kacang kuning hantom pengalaman kacang kuning ya ti cetok ya hantom pengalaman. Pun lu baca ada buku motivasi kerja dia. Dia punya judul pun. Lu tes sih. Memang tak ada kerja pun. Mari tak medang gerawai. Dia tertawa kata apa? Dia tedang kata, kamu dang baru dia. Lokap igo kerja hana piu-piu patah diri kerja hana piu-piu terus menerus hana piu-piu. Hana trip duduk lenyan. Hana beban le, hana mau piu koroi, mau kerja juga koroi. Berbeda dengan atas segala ji. Nyen golom bih lung kerja waboh meng. Lupa cici inan timal, bisa berubah rupa cici tengok. Tapi bak tapun nyan bak terjaga pun nanti tedang lewa kaitan. Nyahinan yang he. Tinggal teka biasa boleh ji. Tergantung biasa. Menantira pula ini. Maka dalam halnya perlu masa madidah, waktu yang panjang untuk merubah kepribadian. Pun memaksa terus menerus berlanjut duduk jet ke tabiat. Berarti tabiatnya kamu dah. Jadi kejahatan itu, kenapa manusia sulit menjauhi kejahatan? Karena sudah kecanduan. Kenapa kecanduan? Karena terus menerus. Di saat kecanduan kepada kebaikan, nyen karena terus menerus sih. Aju. Cuman deh kitanya baru terus menerus kan payah istiqamah. Itanya naga tu si aga tu nyanyi ke tabiat. Si aga tu. Lain kaget setlom. Nah, lagi urung pajuh bat. You pajuh tu 7 hurau, sini dah pajuh. Ya, boleh. Faizan hazal afkar hiyal muhijatu lil khawfi al muhijatu li quwwati sabri anil lazat wa muhiju hazil afkar wa'zul wa'az wa tambihatun taqa'u lil qalbi bi asbabin tattafiqu la tadkhulu fil hasri. Maka ini pemikiran. Dianya itu yang membangkitkan bagi rasa takut, yang membangkitkan bagi kuat kesabaran daripada kelazatan, kesenangan dunia, dan yang membangkitkan ini pikiran, itulah pengajaran para pemberi pengajaran. Watambihat, dan pemberitahuan, pengingatan yang jatuh bagi hati dengan sebab-sebab yang sepakat ia sebab, yang tidak masuk ia pada hasar. Jadi pikiran-pikirannya yang laginyo yang contoh saja yang kita bahas, yang seumpamanya pemikiran-pemikirannya lah yang membuat terbangkit rasa takut.
Wate berat renungkan ke neraka, ke mati, ke kuburan terus menerus. Dasar renungkan, timuhlah rasa tak. Wate timuh rasa takut, maka akan sanggup meninggalkan kesenangan-kesenangan kecil dunia. Hana merasa rugo, kehilangan kesenangan. Kenapa? Rasa takut. Gampang untuk turun berat. Okay, tanya tengah seid. Badan lemah, kemangat kan tak relax, tak gerawat tu. Hoi pakai gok hai ti kuraya. Ya kan? Pajan gak ada ti. Betul makot leh. Ya gak ada ti tu. Hana mune ju tenaga. Pasti gak ada ikan yang berat makot. Menyambuno si buto-buto si hai. Ladong urang bu payah suliang. Hai mama payah pe. Hiduplah ke. Ban berat tu makot. Gepeluang Kita cerita orangnya ni ju. Airan de menan. Hai dah. Dendrai bagai tu. Pura. Hai dia. Itu yang uri tidak lewat aja. Nyana menit di negara. Anak aku nak puplu aku anak. Tidak tahu ngaju. Tu makut kah? Jadi tu makutnya temas semangat. Lung jaman antum je lu saya timur kan macam tak yudo. Nak biasa tak tu kalau aku mawi bang jelekatnya but long ke. Muji plung tu buai lepane saya tepang dari rata depan dia. Uru dia bui. Iplung ke luang juga no. Ilu mak lempoh ya. Kawi nalung teh ju. Pudeh ke de raptor bak gua ke de. Duduk lu fikir je singa kaji. Oh berarti lu kaji lu Pegah ba almarhum Nainawi nawa, Bang Jufri almarhum dua ka. Nya lu kaji aku Singa tak aku mawi singa lu long ka le. Paji bunabui balo Bicara dia bui tahu dia Jadi nak tenaga ji timur bu payah picu ngan timakut. Maka orang zaman gemu perang hanaya ke bang pegah di Allah syari'u ila maghfiratin min rabbikum asai ke iku musuh nyentip ngan ayat mendang baca ayat syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maksudnya serbu musuh. Di situ ada keampunan, di situ ada syurga. Watenya hana tinggal li ke rumah. Bang bayang ke ampun deca. Bayang ke ampun deca. Bang bayang ke curga. Dua juga ke rumah. Dua juga mati. Hana li rasa temakut hadapi ke peperangan. Bahkan lepas hawa ke kampung deca. Lepas hawa ke curga. Memang tanya ya pegah. Jadi dia ya pegah. Ampun deca kehinan tamang curga. Ke ni rok pelai ampun deca api berenan. Nak berperang ada hana. Hana ampun baik dia. Ya kan? Persih kita pegah bawa ni. Hai menyerana ridah ni lakon makawin dua yang pertama curga ya ni irok pertama curga biberan biar dai aku tu kata baru raka betul pakai ke curga nak galak ke neraka na ya kan pasti dibik pendapat lain. Iri jeka jawang yatim mana ke badai pegah syari'u ila maghfiratin. Dua ke juga dua juga kesenangan doya. Yang na laulai si curga ngampun deca berangkapan gitu.
Kerja beda orang Jerman. Kerja awak Amerika hai dukung orang Aceh kerana orang Aceh Jerman ba. Yang penting kan enggak minta kualitas udip masa depan lebih baik, kualitas mati. Yang nak syahid. Yang tengok dia tajuk senjata yang tengok perang lom yang minta syahid tu. Mengai betul tu. Dia tak harap kai betul je kai dia mikirnya ke hati tercakor je. Ada ujung kai balik perang tanya ye syahid perlek. Hai menyonyo kan. Nyokan kat kekak. Jadi yang menggerakkan lagi pemikiran-pemikiran lagi itulah pengajaran orang yang memberi pengajar. Nyahinan fungsi mubalik, nyahinan fungsi dakwah. Bertingak wah kerat nyokan lu tak dakwah ke katanya yang gak tinggal ke lagu. Kematian dah tinggal ke neraka dah tinggal lepas lagak lagu kata ke musuh tahu. Ya pengajaran lucu lah. Ini berfungsi kenal. Yang kerja bukan berhimbit ada ham. Waktu gebi pengajaran kurang. Yang meribai pantan. Langkawan na meninggal. Tiba ya ke neraka galak ke surganya timur semangat. Yang nasihat Ibrahim bin Adham. Pai, doktor ji pai. Ni tanya urang sakit luar biasa, doktor menang-menang. Hanya yang naik mana nak berat tu. Wa tambihat taqa'ulil qalbi bi asbabin tattafiqu la tadkhulu fil hasi. Dan peringatan, maksudnya informasi-informasi atau nasihat-nasihat yang menyentuh hati dengan bermacam sebab yang hantar doa dia tanya. Orangnya lain ngenyo tersentuh hati ke, orang je waktu ternasihat dengan pulain tersentuh hati ke. Macam-macam model yang menyentuh hati sehingga membangkitkan rasa takut. Maka ubat orang hanya terbuah macam. Ubat kesadarannya hanya terbuah macam. Payah parik sehari wayak penyakit dia kan. Wal fikru alladhi fayasiru fikru muwafiqan li tab'i fayamilul qalbu ilaihi. Maka jadilah pikir itu sepakat bagi tabiat, maka cenderunglah hati kepadanya. Watena sebab-sebab yang sesuai dengan persoalan kepribadian roga masing-masing, sehingga timuhlah kesadaran untuk berpikir yang sesuai iterimeng litabiat. Sebab menurutnya tapi ya orang yang ya roga. Lagi orang ini dunia ladum agaknya menyakulian aja ke mia lepas ya ke. Jangan apa tapi ya kuliah geman. Bantajuk mia dan yang baru kerak-kerik ya. Dia payangan mia yang dia. Menanti beda-beda orang. Pegalak lagi nanti. Dah orangnya galak tak kempuan. Yang pegah tentang empuan juga dia. Jumuh yang keempuan. Hati kalian empuan yang bubengah tamai kanya. Ia tak pegah tiga makanan dalam syurga. Hai memangnya kan peng tentang makanan dalam syurga ke orangnya. Kurang galak ke pakaian, pegah pakaian syurga. Galak ke kenderaan, pegah tentang kenderaan syurga. Jadi menurutnya karena semua selera ada di syurga. Wa yu'abbaru anis sababil ladzi awqa'al muwafaqah baina tab'i wal fikri alladzi huwa sababul khairi bit taufiq. Dan diibaratkan daripada sebab alladzi yang terjadi sepakat antara
tabiat, itu perasaan kejiwaan manusia, dan pemikiran alladhi, dianya itu sebab kebaikan dengan taufik. Jadi tugas beri ilmu, nasihat, membangun pemikiran yang duduk disepakati oleh perasaan, cocok dengan perasaan. Dia mikir duduk sesuai dengan perasaan, diterima oleh perasaan. Nyan wateka antara pemikiran kaiti mengle perasaan yang keken taufik kan sepakat. Jadi Allah menjadikan pemikiran yang sesuai dengan perasaan sebagai sebab bagi taufik. Kajian Allah Nabi taufik, langkah ji sesuaikan pertimbangan pemikiran dengan perasaan. Maka perkuat pikiran sehingga mempengaruhi bentuk perasaan yang sesuai dengan pemikiran. Manusia yang hana taufik, pertama walaupun na pemikiran yang baik, tetapi hai sambut le perasaan. Yang parah lo menduatan, perasaan hana butoi, pemikiran juga sesat. Yang dua pua. Pajan ji baru mendapat taufik di saat berhasil dua hal. Timoh sebuah bentuk pemikiran yang benar, kemudian disambut oleh perasaan, kaitung di perasaan. Timoh semangat, timoh rasa takut. Nyen tanda Allah sudah memberi taufik. Jadi taufik yang diperoleh oleh Allah dalam dada manusia di saat terjadi sesuai antara pertimbangan pemikiran yang benar dengan perasaan. Kabutoi lebih nikmat akhirat. Perasaan pi itu wang. Ditanyakan, tapi butoi cuma di alam logika, tapi tidak masuk dalam rasa. Pikiran butoi, rasa haidep. Yang di dalam taufik kan khizlan. Atau bahasa lain khizlan, manusia gagal. Kenapa? Pemikiran yang benar tidak disambut oleh perasaan dalam jiwa. Yang kebak ketuknya stel-stelnya nabi-nabi. Yang perle mujahadah, perle riyadah, dan perle tahzib. Istaufik huwa ta'lif bainal iradah wa bainal makna alladhi huwa ta'atun nafi'atun fil akhirah. Karena makna taufik dianya itu sesuai, ta'lif ini sesuai antara keinginan dan di antara makna alladhi, dianya itu taat yang manfaat pada akhirat. Makna taufik di saat keinginan dengan taatnya sesuai. Taat baik yang diinginkan oleh hati juga taat. Yang kedua, lagi orang ke hawa ke ubat. Tekalan ubat tertarik hawa ke, tinggal ke hawa galak ke dia baca ubat. Jadi antara keinginan dengan kebutuhan sesuai. Yang orang khizlan sesuai antara keinginan dengan kebutuhan. Yang sumber malapetaka. Yang kita inginkan selalu yang tidak dibutuhkan. Yang bahaya. Lagi orang kecanduan racun. Kecanduan makanan yang pantangan. Itu kan bahaya. Hana luar je. Maka nang ke pengertian taufik, keharmonis ke antara rasa dengan keinginan yang keharmonis, kesesuai sepakat. Manusia gagal le ikut pertimbangan kayak hai memang pertimbangan lagi good, tapi perasaan hai enggak tim perasaan ku. Jadi cara ada yang mana?
Nyo kali kita gambarkan. Tobat itu beruntung, ketaatan itu beruntung. Hana dua yang kedua je lebih beruntung. Tapi persoalan je, perasaan kah menarik, kah bersemangat, sehingga kecanduan ternyata lebih dimulai oleh tak gadah hawa di kepulain. Nyek nang golom, tanda golom taklif, hana akur lom duai, mentai melawan dua hana akur. Nyope akur duai antara keinginan dan perasaan yang bermanfaat wa akhirat. Pumangat waqad ruwiya fi hadisin tawilin, dan sungguh diriwayatkan pada hadis yang panjang. Diriwayatkan pada hadis yang panjang. Annahu qama Ammar bin Yasar. Sesungguhnya berdirilah Ammar bin Yasar. Faqala li Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Maka berkata ya Ammar bin Yasar bagi Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Di saat kekhalifahan Sayyidina Ali, Ba'thiura Ammar bin Yasar gebedah gedeng, bertanya Bak Sayyidina Ali. Maka gebegah kufurnya natiang ipek boh. Menyohana pek bohnya nyen biasahan sempurna kufur dirarau. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu an. Bunia ala arba'i da'aib, dibinakan kufur di atas 4 tiang, boh tiang. Pertama alal jafa, di atas jafa, jafanya orang berakhlak jauh dari kebaikan. Dan jafa orang yang jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan adakala jauh fisik atau jauh perasaan. Perasaan gasa nah. Orang hanya merasa bersalah dengan kesalahan, itu jauh dari kebaikan. Yang orang hanya merasa bersalah dengan kesalahan itu jafa, nyahinan, salah satu fondasi kufur manusia. Wal umya, dan umya buta. Butanya ibarat daripada kejahilan, hana ilme. Munyo jafa, perasaan gata. Perasaan gata. Hai urang gata perasaan. Salah, hana merasa salah. Nyakeun gata. Kena? Urang hana haluh perasa kasar. Ge urang kebe. Hana tak ada cuti, hana menyum. Sudah bersalah tapi tidak sadari dirinya salah, itu jafa. Yang kedua buta, tidak tahu mana yang salah, tidak punya ilmu, bodoh, jahil, maksudnya buta-buta hati. Wal ghaflah, dan lalai, tidak mempergunakan pikiran, hana ruh itu mikir, hana gepungsikan pikiran, lalai, lalu wasyak, dan ragu, tidak yakin. Nyanhinan terjadi kufur. Kufur nikmat pi lagian, kufur kepada Allah lagian di. Faman jafa ihtaqaral haq, maka siapa yang kasar, tifut pun kata tungang kan, bahasa Aceh pun apa? Tungang. Ihtaqaral haq, menyepelekan yang benar. Kebenarannya sepele, hanaga artikan, hanaga hargai kebaikan. Itu pun yang kebaikan tapi hana berharga. Bahkan hana terasa yang adalah kebaikan. Pun sebab gasa perasaan. Yang pertama. Yang kedua, wajahara bil batil, menampak-nampakkan dengan kebatilan.
ndak punya malu. Pakan gasa perasaan nama le. Bubut salah biasa mentang, pelai mentang menyan pi. Pulung mentang, si jeh lebih palih balung lo. Sebenarnya karena hana terasa bersalah. Karena perasaan gasa ke. Hana ge akhlak. Ibarat lain kan rusak akhlak, suul akhlak. Jafa nak ditafsirkan buruk akhlak, hana ge akhlak. Urang hana ge akhlak. Hana harga kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, gampang menampak-nampakkan sikap salah. Biasa mentang tak punya malu. Yang kelih, wa makatal ulama dan mengutuk ulama. Ulama lawan. Merasa cocok pendapat agama. Ilmu agama hana cocok lawan. Pakan dilawan karena gata perata. Waman amya nasihat zikra. Siapa yang buta lupa mengingat. Jahi wate urang jahi hana ilme pane tinggal hana deuh tepu gelap. Jadi peringatannya terlupakan karena hati buta dengan kejahilan. Hati tidak disinari oleh ilmu, maka gelap. Ilmunya ke ibarat sinar. Dengan sinar maka bercahaya, maka jadi terang. Di saat tidak punya ilmu, tidak ada sinar, maka gadah fungsi penglihat, maka dikatakan macam buta. Waman ghafala hada ani rusydi, dan siapa yang lalai menjauh berpaling ia daripada petunjuk. Orang yang hana gepergunakan akal untuk gesadari, hangge renungi, maka ganyan jiuh dari petunjuk, hangge rempek kebenaran. Pakan hana pakai pikiran. Wa man syakka gharrathul amani, dan siapa yang ragu menipu akannya oleh angan-angan. Menyagitanya hana gak yakin ke akhirat, hana gak yakin ke neraka, hana yakin pu yang gepegah li Nabi, pu yang gepegah dalam Al-Quran, pu yang berita tentang masa depannya, hana yakin nyantanyo akan ditipu oleh angan-angan. Atiji gampang digiring oleh angan itu berpikir hidup ke depan lebih baik, keindahan dunia lebih baik. Pakan kedih hana yakin, tapi monya kaya yakin kedih berat temakut, wate berat temakut, haik dihalang le angan-angan karena berat temakut. Hantar goda. Fa khazathul hasrah wan nadamah, maka mengambil akannya oleh penyesalan. Wan nadamah penyesalan di mana? Wa badalahu minallah ma lam yakun yahtasibu, dan lahir baginya daripada Allah barang-barang yang tidak ada iaitu menyangka ia. Jadi kena lebut pun resiko orangnya, ujungnya penyesalan. Menyesal di atas masa lalu dan menyesali di atas kenyataan. Nyo hasrah biasa kebakat menyesal di atas situasi yang sedang dirasakan. Nadamah menyesal di atas kesalahan masa lalu. Sehingga dulu pun terjadi menimpa tegaknya resiko yang hana pernah kebayangkan sebelum ji. Akibat daripada leboh sifat kufur benar. Karena menyurung berakhlak, hana getepu kebenaran, gesepelekan yang baik, maka akan terjebak dalam sikap yang salah. Ke resiko sih, jangan kena akhirat itu nyaman resiko. Yang kedua, hana ilmu. Yang kelih, hana merenungi, menyadari ghaflah. Olehnya pu yang gok pegah ragu kan mendum tak gok pegah yang butuh tak lau lero duduk mu kecak-kecik dirasa resiko. Begitulah resiko yang terjadi akibatnya han pernah terbayang malayah tasibu. Bahaya dah. Fama zakarnahu bayanun li ba'di afatil ghaflah an tafakkur. Maka apa yang telah kami sebutkan itu penjelasan bagi sebahagian
resiko malapetaka lalai daripada tafakur. Nyanpu yang kagak pegah ilikutnya mandum kegagalan manusia yo. Nyen akibat daripada hana tafakur. Renungan mempergunakan renungan untuk melahirkan kesadaran dan keinsafan. Jadi tafakur. Maka pucuk kesimpulan, mulailah perkuat tafakur, berpikir. Cuman waktu kita mulai tafakur, harus mulailah hadir pada tempat-tempat pengajaran. Malah menghadir pada tempat pengajaran itu nak kelebihan yang luar biasa. Tabab katanya kebaikannya hansip ngan cuma tatuoh ngan tatupu, tetapi benar urang peringat. Nah sesuatu tak tergerak, hana tergerak tak buat. Tapi bangkana urang pegah lain katerge, jina beda sebab ji. Maka hadir di majlis zikir, majlis wa'zi, nyen payah. Karena pakan, tanya kadang-kadang haik tak sugesti rokok. Harus ada eksternal dari luar yang mempengaruhi tanya. Sesuatu yang haik tersugesti rokok bisa tersugesti dengan pengaruh di luar walaupun dengan sesuatu yang tak berokok. Maka menghasillah renungan. Sehingga terenungi. Waktu timuh semangat, rasa takut, timuh semangat, nyanlah awal kebahagiaan. Ana kalau lepas belenggu. Yang hek orangnya kan melepas diri dari belenggu yang salah. Kata biasa tanya orang kesalahan masa lalu. Laulek tu nak tubit. Tapi hansip semangat tubit nah. Tinggal di kelupia. Hai tinggal kelupia ke menyusuum tinggal di kusuum. Pi menyukasip ya kasip semangat gadah lupia tak gadah suum dah. Akan terobos. Tapi nyoba pumpa semangat kan. Nya yang hek. Hantip puhnya power tekanan je hantip tui ke pesawat hantip iwing tui tiga hyper ulang ia je tiga iwing papa ke dia ulang pupu yang nak papa menanti jiwa dah yang jadi mulai dengan tafakur, jangan ghaflah. Tahu muhit di tafakur, itulah butuh orang yang membimbing dan mengajarkan. Sulit oleh diri sendiri. Cuman serahkan diri kepada wa'az. Ya juk tubuh kenan, juk punyung kenan. Bahagia pakai li orangnya. Nyan pakai juk punyung lu tak ada pasal juk pun ada na pasal. Bitamang lah mati. Supaya timoh kesadar mau berpikir kembali. Wahazal kadru fit taubah kafin, dan ini kadar pada taubah itu memadah. Menurut Imam Ghazali menyodip no kamu madah. Menurut tanya keban. Menurut saya ya ada bukan Imam Ghazali yang kurang ro ni watero ni ke tak kamu orangnya sampai atas malam. Kamu berat betul, lebih berat bau orang awal. Tapi enan kamu madah. Wah, menyebut betul-betul tak renungi. Wa idza kana sabru ruknan min arkani dawamit taubah fala budda min bayani sabri. Dan apabila adalah sabar salah satu rukun daripada rukun kekal dalam taubat, maka tidak boleh tidak daripada penjelasan sabar. Cuma mandum-mandumnya hidih pun tak nikmati ilmu ya. Duduk untuk sukses taubat butuh tahan beban. Baru sanggup tahan beban butuh kesabaran. Jadi rukun taubat yang kedua adalah sabar. Karena di sana ada beban, ada pahit. Mungkin dilakukan oleh orang yang hanya tangguh kesabaran. Maka lehnya untuk berat bab sabar, kejelaskan bab sabar. Nyo kabeh bab taubat malam nyo. Fanazkuruhu fi kitabin mufarradin.
Maka kami sebut pada kitab yang terasing khusus Ihroi insya-Allah taala ke. Lehnya yang bab sabar kan. Yang bab sabar payah buat lah. Sabar dia ibu hantip sabar. Sabar hantip. Kajiannya wallahu alam bisawab wa ilaihi marji'ul ma'ab.